Leo keluar dari minimarket itu dan masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, ia duduk dengan tenang sambil menatap Safira yang masih sibuk mengerjakan pekerjaannya di minimarket itu. Reno kebingungan melihat Leo yang tampak duduk tengah-tengah di bangku belakang. Penasaran, akhirnya Reno pun bertanya pada majikannya itu. "Tuan, apa rencanamu selanjutnya pada gadis belia itu?" tanya Leo pada Leo. "Ada tugas baru untukmu, Reno," kata Leo. "Apa itu, Tuan?" tanya Reno. "Aku ingin menunggu gadis itu tiba di rumahku tepat setelah ia kembali dari bekerja," ucap Leo. Reno lantas mengerti apa yang dimaksudkan oleh tuannya itu. "Baik, Tuan. Sesuai dengan keinginanmu, aku akan membawa gadis itu padamu," kata Reno. "Bagus," ucap Leo. "Aku tunggu di rumah," ucap Leo lagi. "Baik, Tuan." Leo pun kembali ke rumahnya yang megah, sedangkan Reno masih menunggu Safira pulang bekerja dari minimarket itu. Reno beserta pengawal lainnya terus menunggu di salah satu gang sempit di mana Safira sering melintas di sana untuk kembali ke rumahnya setelah bekerja. Sekitar pukul 11 malam, Safira pun keluar dari minimarket tempatnya bekerja. Ia melangkah dengan cepat untuk segera tiba di rumahnya. Namun ketika ia melewati gang sempit itu, tiba-tiba ia dihadang oleh beberapa pria yang berpakaian jas hitam dan bertubuh tegap. Safira begitu ketakutan melihat Reno dan juga pengawal pribadi Leo. "Siapa kalian?" tanya Safira ketakutan. "Maaf Nona, kau harus ikut dengan kami," kata Reno pada Safira. "Aku tidak mau, aku tidak mengenal kalian," ujar Safira mundur secara perlahan. Reno mengetahui bahwa saat itu Safira ingin melarikan diri dari mereka. Namun dengan sikapnya Reno menangkap tubuh mungil Safira. Safira berontak sekuat tenaganya, tapi tak lama tiba-tiba pandangannya menjadi kabur dan lama-kelamaan semuanya menggelap. Ternyata Reno memberikan obat bius pada sebuah tisu yang disematkan pada indera penciuman Safira yang membuatnya tak sadarkan diri. Reno langsung membawa Safira yang tak sadarkan diri ke kediaman Leo. Tiba di sana, Reno langsung membaringkan tubuh Safira di atas ranjang berukuran king size yang ada di dalam kamar Leo. Tampak di sofa empuk yang tak jauh dari ranjang itu, Leo sedang duduk sambil meminum segelas wine yang ada di tangannya. "Tuan, Nona Safira." "Keluar," perintah Leo pada Reno. "Baik, Tuan," saut Reno. Saat Reno dan yang lainnya akan keluar dari kamar yang luas itu, tiba-tiba Leo menghentikannya. "Reno, panggilkan beberapa pelayan wanita ke sini," perintah Leo lagi. "Baik, Tuan," saut Reno. Reno pun keluar dari kamar itu dan menghampiri Arhan untuk membawa beberapa pelayan wanita masuk ke dalam kamar Leo. Tak menunggu lama, beberapa pelayan wanita pun masuk ke dalam kamarnya. "Tuan," seru salah satu pelayan wanita dari mereka. "Bersihkan dia, ganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih," perintah Leo pada pelayan wanita itu untuk membersihkan Safira yang masih dalam kondisi tak sadarkan diri. "Baik, Tuan," saut pelayan wanita itu. Dengan segera beberapa pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan oleh majikannya selagi Safira sedang dibersihkan dan diganti pakaiannya dengan pakaian yang bagus serta bersih. Leo masih duduk santai sambil minum wine yang ada di mejanya. Tak lama berselang, beberapa pelayan ini pun telah membersihkan Safira serta mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih. "Tuan, kami telah selesai membersihkannya," ucap salah seorang pelayan pada Leo. "Keluar," ucap Leo. "Baik," sautnya. Mereka pun keluar dari kamar Leo setelah menyelesaikan pekerjaan dari majikannya itu. Setelah mendengar pintu tertutup kembali, Leo bangkit dari tempat duduknya dan melangkah mendekati Safira yang tergeletak pingsan di atas ranjang yang empuk itu. Leo naik ke atas ranjang itu dan berbaring mendekati Safira. "Kau cantik," ucap Leo sembari mengelus wajah Safira yang begitu muda belia. "Bagaimana bisa seorang gadis belia sepertimu mampu membangkitkan gairahku yang selama ini terkubur begitu lama? Hanya dengan sentuhanmu saja aku bisa merasakan gejolak gairahku yang begitu besar. Aku ingin menyentuhmu, aku ingin merasakan semuanya lagi denganmu," ucap Leo lagi sembari terus mengelus wajah Safira dan juga membelai rambutnya yang terurai panjang dengan lembut.
Saat Leo sedang menikmati wajah cantik belia dan juga kulit yang terasa begitu halus dan juga lembut, tiba-tiba alis mata Safira tanpa bergerak. Leo menghentikan elusannya dan tahu bahwa Safira mulai tersadar dari pengaruh obat bius yang diberikan oleh Reno tadi. Akhirnya kau terbangun, bisik Leo pada telinga Safira. Safira dapat mendengar suara bisikan pada telinganya. Suara pria? Siapa? Gumam Safira dalam hatinya. Safira membuka kedua matanya lebar-lebar dan kaget ketika ia melihat seorang pria yang begitu dekat dengannya. Siapa kau? Dan di mana aku? Tanya Safira ketakutan. Jangan takut sayang, aku tidak akan berlaku kasar kepadamu, saut Leo. Tapi kau adalah pria yang ada di minimarket tadi kan? Tanya Safira mengingat Leo. Iya, aku senang kau masih mengingat wajahku dengan jelas, ucap Leo sembari mencengkram kedua tangan Safira dengan kuat. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Safira ketakutan. Aku ingin memilikimu sepenuhnya, saut Leo. Leo yang sudah tak tahan lagi menahan gejolak gairah yang ada pada dirinya itu langsung mendaratkan ciuman pada Safira. Leo melumut habis bibir Safira yang belum pernah terjamah oleh pria manapun. Safira kembali membelakkan kedua matanya lebar-lebar karena terkejut dengan apa yang Leo lakukan terhadapnya. Lepaskan aku, pekik Safira menolak sekuat tenaganya, namun hal itu sia-sia karena Leo terus saja melakukan apa yang sejak lama ia lakukan terhadap wanita. Tuan, kumohon lepaskan aku, pekik Safira terus berupaya mendorong Leo menjauh darinya. Aku menginginkanmu, bisik Leo. Lalu tiba-tiba ponsel Safira yang diletakkan di samping ranjang itu berdering. Sontak saja membuat Safira dan Leo menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Sial, umpat Leo kesal. Safira tersadar dan mendorong tubuh Leo sekuat tenaganya. Ia turun dari ranjang itu dan meraih ponselnya. Halo, ucap Safira terbata. Apa ini Safira? Tanya orang yang menghubunginya. Iya benar, saut Safira. Ibumu yang sedang dirawat di rumah sakit mengalami serangan jantung mendadak, kata orang yang ternyata dari pihak rumah sakit di mana ibu Safira sedang dirawat karena penyakit gagal jantung yang dideritanya. Apa? Ucap Safira kaget. Cepatlah datang ke sini dan selesaikan administrasi untuk melakukan operasi ibumu, kata orang itu lagi. Baiklah, aku akan segera ke sana, saut Safira. Safira meraih pakaiannya dan mengenakannya dengan segera. Leon mendekap tubuh Safira dari belakang. Mau kemana kau? Tanya Leo dengan nada dinginnya. Lepaskan aku, pekik Safira. Aku tanya padamu, kau mau kemana? Aku tidak mengizinkanmu pergi dari kediamanku, teriak Leo. Aku tidak mengenalmu, kau bukan siapa-siapa di hidupku, jadi aku tidak perlu izinmu kemanapun aku pergi, teriak Safira pada Leo. Leo begitu kesal karena Safira berani berteriak padanya. Seketika saja, Leo menampar wajah Safira dengan kasar sehingga Safira tersungkur di lantai. Aku katakan padamu, kau adalah milikku, aku tidak boleh pergi tanpa seizinku, kata Leo. Dasar psikopat, aku tidak mengenalmu, kau menculikku dan ingin memperkosaku, teriak Safira. Diam, bentak Leo. Leo begitu geram sembari menatap Safira yang terduduk menangis di lantai kamar. Lalu tak lama Safira pun mendekat pada Leo dan memohon padanya. Tuan, tolong biarkan aku pergi, aku ingin menemui ibuku, dia sedang membutuhkan aku, ucap Safira memohon di kaki Leo. Kau pikir aku peduli, ucap Leo. Tuan, aku mohon, ibuku akan melakukan operasi dan aku harus pergi ke rumah sakit untuk mengurusnya. Kalau tidak, ibuku akan mati di dunia ini, aku hanya memilikinya saja. Aku mohon padamu Tuan, ucap Safira memohon dengan berurai air mata. Leo menatap wajah Safira yang begitu basah karena air mata. Entah kenapa pria yang terkenal kejam itu merasa tersentuh melihat kondisi Safira yang seperti itu. Pergi, ucap Leo pada Safira. Mendengar ucapan Leo, Safira langsung bangun dan berlari keluar dari kamar itu. Safira menuruni anak tangga dengan langkah cepat dan berlari mencari pintu utama rumah yang megah itu. Ia pun berhasil keluar dari kediaman Leo dan pergi menuju rumah sakit untuk mengurusi segala administrasi yang dibutuhkan pihak rumah sakit untuk menjalankan operasi ibunya.